Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rohma. Saya adalah mahasiswa jurusan Gizi dari Universitas Islam Negeri Semarang dengan NIM 1807026054. Di sini saya ingin mengedukasi ibu-ibu ataupun wanita hamil mengenai penyakit penyulit kehamilan, yaitu preeklamsia. Bagaimana materinya? Jangan lupa stay tune. Pada saat ini, angka kematian penduduk di Indonesia didominasi oleh ibu dan bayi. Kemudian, angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak 305 dalam setiap 100.000 kelahiran. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat target untuk menurunkan angka kematian ibu. Target tersebut hendak dicapai pada tahun 2030 dengan jumlah kematian sebesar 131 untuk 100.000 kelahiran. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan mengenai apa saja sih faktor yang mempengaruhi kematian pada ibu. Nah, yang pertama adalah infeksi pada saat kehamilan. Kemudian adanya aborsi, dan yang terakhir adalah hipertensi. Hipertensi pada saat kehamilan akan memicu terjadinya preeklamsia. Preeklamsia adalah sindrom yang terjadi pada saat kehamilan masuk ke usia 20. Kemudian tanda dan gejalanya adalah seperti hipertensi, kemudian mual, muntah, pusing, nyeri lambung, gelisah, dan kesadaran menurun. Selain itu, tanda dan gejala lainnya adalah berupa proteinuria. Proteinuria adalah di mana kandungan protein dalam urin tergolong tinggi. Nah, kandungan protein dalam urin tersebut bisa dideteksi melalui tes laboratorium. Selain proteinuria, wanita hamil yang mengalami preeklamsia juga akan mengalami gejala oliguria. Jadi, oliguria adalah keadaan di mana frekuensi buang air kecil lebih sedikit daripada biasanya. Kemudian, hipertensi yang dialami oleh wanita preeklamsia yaitu ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mm raksa. Nah, pada penderita preeklamsia dalam kategori berat didefinisikan dengan tekanan darah sama dengan atau lebih dari 160/110 mm raksa. Kejadian preeklamsia pada wanita hamil akan menyebabkan berkurangnya ukuran plasenta, kemudian akan mengganggu distribusi makanan dari ibu ke janin, yang pada akhirnya pertumbuhan janin akan terhambat. Faktor risiko pertama dalam terjadinya preeklamsia pada wanita hamil yang pertama adalah umur ibu. Nah, umur ibu adalah bagian dari status reproduksi yang penting. Umur kaitannya dengan peningkatan dan penurunan fungsi tubuh sehingga akan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Pada ibu hamil yang usianya lebih dari 35 tahun akan berkaitan erat dengan berbagai komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, nifas, dan juga kesehatan bayi. Selain itu juga, ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun akan beresiko mengalami preeklamsia. Nah, menurut Gunawan 2010, usia yang tidak beresiko mengalami preeklamsia adalah pada wanita usia 23 tahun sampai 35 tahun. Nah, pada usia tersebut, alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal. Faktor resiko terjadinya preeklamsia yang kedua adalah kehamilan anak pertama. Nah, wanita yang baru menjadi ibu atau baru memiliki pasangan memiliki resiko 6-8 kali lebih besar mengalami hipertensi atau preeklamsia. Nah, menurut teori, ada hubungannya antara paritas dengan kejadian preeklamsia. Jadi, paritas adalah frekuensi dalam melahirkan bayi
baik itu mati ataupun hidup. Selain itu, teori tersebut juga menunjukkan bahwa adanya ketidakserasian antara antibodi terhadap antigen plasma yang terbentuk pada saat kehamilan pertama. Nah, pada akhirnya akan menyebabkan hipertensi sehingga ada kejadian keracunan pada saat kehamilan. Faktor resiko terjadinya preeklamsia yang ketiga adalah penyakit kronis. Nah, riwayat penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus dapat menyebabkan kesehatan dan pertumbuhan janin menjadi terganggu. Selain itu juga dapat menjadi penyulit selama kehamilan. Nah, apabila ibu memiliki hipertensi, maka akan beresiko terjadinya lahir mati pada bayi, kemudian pertumbuhan janin menjadi terganggu, dan resiko terjadinya preeklamsia yang lebih besar. Faktor resiko terjadinya preeklamsia yang keempat adalah status gizi. Nah, obesitas adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penumpukan lemak akibat kadar kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, obesitas sangat berkaitan erat dengan berbagai macam komplikasi penyakit. Terlebih, jika wanita hamil mengalami obesitas, maka akan berdampak buruk pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Pada seseorang yang mengalami obesitas dapat dideteksi dengan melalui perhitungan indeks massa tubuh. Nah, apabila seseorang dikatakan obesitas, maka kategori indeks massa tubuhnya lebih dari 30. Menurut beberapa penelitian, ada hubungannya antara wanita hamil yang mengalami obesitas dengan kejadian preeklamsia. Nah, obesitas sebelum kehamilan dan indeks massa tubuh saat pertama kali melakukan check up kehamilan merupakan faktor resiko preeklamsia. Nah, selain itu juga ada faktor resiko lainnya yang semakin lebih besar, yaitu adanya penimbunan lemak yang beresiko munculnya penyakit degeneratif. Faktor resiko terjadinya preeklamsia yang kelima adalah faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi juga turut andil dalam menjadi penyebab seseorang terkena preeklamsia. Salah satunya adalah kurangnya asupan antioksidan. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh John dan teman-temannya pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada populasi yang gemar mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang tinggi akan antioksidan, erat kaitannya dengan penurunan tekanan darah. Nah, kita ketahui bahwa tekanan darah yang meningkat atau hipertensi adalah penyebab dari preeklamsia. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan teman-temannya pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa insiden preeklamsia meningkat 2 kali lipat pada wanita yang mengonsumsi vitamin C kurang dari 85 mg. Selain terdeteksi tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa, setidaknya ada minimal salah satu tanda dan gejala yang dirasakan oleh penderitanya. Nah, berikut adalah tanda dan gejala preeklamsia. Yang pertama yaitu kenaikan berat badan diikuti dengan udem pada kaki atau tangan. Udem sendiri adalah penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Kemudian proteinuria yaitu kandungan protein yang tinggi pada urin yang bisa dideteksi melalui tes laboratorium. Kemudian sakit pada ulu hati. Kemudian yang terakhir adalah didapatkan gejala neurologis seperti nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan dapat pula berujung pada stroke.
Tujuan dari penata laksanaan diet pada penderita preeklamsia yang pertama adalah mencapai dan mempertahankan status gizi optimal. Kemudian yang kedua adalah mencapai dan mempertahankan tekanan darah normal. Yang ketiga adalah mencegah atau mengurangi retensi garam atau air. Yang keempat adalah mencapai keseimbangan nitrogen. Yang kelima adalah menjaga agar penambahan berat badan tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah mengurangi atau mencegah timbulnya faktor risiko lain atau penyakit penyerta lainnya yang dapat menjadi penyulit baru pada saat kehamilan ataupun setelah melahirkan. Menurut Wagner tahun 2008, bahwa diet tinggi serat dan kalium seperti mengonsumsi sayuran dapat mengurangi resiko preeklamsia. Sedangkan diet yang mengandung tinggi kalori, sukrosa, dan asam lemak tidak jenuh ganda mungkin dapat meningkatkan risiko preeklamsia. Nah, contoh bahan makanannya adalah banyak mengonsumsi gula dan mengonsumsi kacang-kacangan serta ikan salmon. Diet preeklamsia terbagi menjadi 3, yaitu diet preeklamsia 1, diet preeklamsia 2, dan diet preeklamsia 3. Sebenarnya, diet preeklamsia ini diterapkan pada penata laksanaan gizi di suatu rumah sakit, tetapi boleh dilakukan untuk sebagai tindakan pencegahan dari terkenanya sindrom preeklamsia saat kehamilan. Diet preeklamsia 1 diberikan kepada penderita preeklamsia yang tergolong berat, yaitu dengan tekanan darah 160/110 mm air raksa. Nah, makanan yang diberikan dalam bentuk cair terdiri dari susu dan sari buah. Nah, makanan pada diet preeklamsia 1 ini kurang memenuhi zat gizi sehingga hanya bisa diterapkan pada 1-2 hari saja. Selanjutnya adalah diet preeklamsia 2. Nah, diet preeklamsia 2 adalah diet yang diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsia 1 atau kepada pasien preeklamsia yang penyakitnya itu tidak terlalu berat. Nah, makanan yang diberikan berbentuk saring atau lunak dan diberikan dengan tidak menambahkan garam pada makanan tersebut. Terakhir adalah diet preeklamsia 3. Nah, diet preeklamsia 3 adalah diet yang diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsia 2 atau kepada penderita preeklamsia yang tergolong ringan. Nah, makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah. Nah, diberikannya itu dalam bentuk lunak ataupun biasa. Makanannya itu cukup akan kandungan gizi di dalamnya. Menurut buku Penuntun Diet dan Terapi Gizi tahun 2020, bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada penderita preeklamsia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan makanan yang dianjurkan. Nah, sumber karbohidrat dari bahan makanan yang dianjurkan adalah beras, tepung-tepungan, mie basah, kentang, singkong, ubi, talas, bihun, dan havermat. Kemudian untuk sumber protein hewani yang dianjurkan adalah telur, ikan, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, yogurt, dan susu. Lalu untuk sumber protein nabati, bahan makanan yang dianjurkan adalah kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang tolo, oncom, sari kedelai bubuk, tahu, dan tempe. Lalu untuk sumber sayuran, bahan makanan yang dianjurkannya adalah semua sayuran, kecuali yang mengandung pengawet dan mengandung tinggi natrium. Lalu untuk sumber buah, bahan makanan yang dianjurkannya adalah semua buah, kecuali yang mengandung tambahan pengawet dan tinggi akan garam. Terakhir adalah bumbu. Nah, untuk bumbu, bahan makanan yang dianjurkan adalah bawang merah, bawang putih, lada, kunyit, jahe, ketumbar, salam, serai, kayu manis, dan lengkuas. Kemudian bahan lain-lainnya yang boleh atau yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah sirup, madu, dan kecap. Kemudian, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita preeklamsia adalah bahan makanan yang mengandung alkohol, teh dan kopi kental, minuman bersoda, makanan yang mengandung
campuran bahan berpengawet, dan makanan yang tinggi akan kandungan garam. Ini adalah contoh sajian menu diet preeklamsia dengan tekstur biasa, yaitu dengan kalori total dalam seharinya sebesar 2100 kilokalori. Nah, untuk makan paginya ada menu seperti nasi, telur dadar, satu buncis, dan teh manis. Kemudian untuk selingan paginya ada susu rendah lemak dan buah apel. Untuk menu makan siangnya adalah nasi, ayam bumbu rica, tempe orek, sayur bening bayam, dan buah pepaya. Kemudian untuk selingan sorenya ada puding. Untuk makan malamnya ada nasi, pepes ikan, tahu bacem, tumis labu siam, dan jeruk manis. Dan terakhir untuk selingan malamnya adalah mengonsumsi susu rendah lemak atau skim. Menurut Prawiharjo tahun 2009, preeklamsia bisa dicegah dengan cara medis ataupun non-medis. Nah, untuk pencegahan non-medis bisa dilakukan dengan tirah baring. Kemudian preeklamsia juga hendaknya dilakukan pengecekan melalui pemeriksaan check-up kesehatan pada saat kehamilan secara rutin, kemudian istirahat cukup, diet tinggi protein, rendah lemak, karbohidrat, dan garam. Selain itu juga ditambah dengan konsumsi suplemen yang mengandung minyak ikan, kemudian konsumsi suplemen yang mengandung vitamin C, vitamin E, magnesium, dan kalsium. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.